Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GCC Indonesia. Berjumpa kembali pada bincang-bincang kali ini. Dan kali ini kami mengundang tamu kami ini jauh-jauh datang dari Karawang. Siapa dia ini nih ya? Saudara Erwin Susanto. Gimana kabar, Win? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, bagaimana pulang dari Jepang kemarin, sudah fit? Alhamdulillah sudah fit dan kemarin sudah langsung ke Manado, Prof. Oh, sudah langsung ke Manado. Ya, teman-teman, kami baru saja pulang ikut conference ya di Tokyo. Bulan apa kita kemarin itu? Mei ya? Mei, iya, ya. Mei, akhir Mei. Akhir Mei kami baru mengikuti Asian Conference on Social Sciences di Tokyo, dan Erwin hadir di sana sebagai presenter. Nah, kali ini Win ada sesuatu yang sangat menarik ya. Akhir pekan yang lalu kita dikejutkan oleh berita ya di BBC. Bapak lihatnya di BBC Instagram, ya ada berita dengan headline judulnya itu adalah "Turis Go Home". Gitu. Ini apa namanya, judulnya itu juga serem gitu ya. Para turis silakan pulang ke rumah. Bapak nonton gitu ya, wah ini luar biasa. Bagi kita teman-teman ya, bagi kita nih, saya dan Erwin ini bergerak dalam bidang pendidikan kewarganegaraan ya. Dan Erwin sekarang dosen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan Erwin di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan yang paling penting dari kasus tadi kan mengusik kita lah ya, sebab kan di era sekarang itu PKN gitu ya, PKN juga kan, di samping mengajarkan atau membina, mendidik anak-anak muda kita untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, juga warga global, warga dunia. Makanya penting sekali. Nah, supaya pemirsa juga menyimak kembali, mari kita lihat ya bagaimana sebetulnya kasus apa yang terjadi di Barcelona, khususnya mengenai ada insiden yang dikenal dengan insiden Barcelona, yaitu turis go home. Silakan. Ya, nah pemirsa, ini ya barangkali pemirsa bisa melihat langsung di YouTube, ya, di Instagram, di bahkan di TikTok. Itu sangat miris sebetulnya ya bagi kita, seolah-olah kita itu setback peradaban kita, dari peradaban global kok jadi seperti setback. Nah, sekarang kita coba bincang-bincang dengan Erwin. Win, itu Spanyol itu menurut catatan dari beberapa publikasi di Eropa, itu Spanyol itu merupakan negara yang didatangi wisatawan internasional paling banyak tuh. Akhir tahun 2023 itu tercatat sampai 85,1 juta orang. Tapak-tapaknya lebih banyak wisatawan asing daripada penduduknya sendiri. Dan ini katanya lebih tinggi dibandingkan dengan masa yang normal sebelum COVID. Sebab Spanyol itu hanya mencatat 83,5 juta turis asing yang datang ke Spanyol di akhir tahun 2019. Jadi sebetulnya luar biasa. Dan bahkan dicatat juga oleh publikasi itu, di akhir 2023 itu pemasukan negara dari turis ini sampai 118,7 miliar euro. Luar biasa.
Tetapi kejadian ini saya baca di beberapa publikasi ya, memang akibat itu, Win, akibat katanya karena over turisme ya. Jadi turis itu sangat massal yang banyak sekali datang ke Spanyol, khususnya di Barcelona. Barcelona itu kota yang sangat ikonik gitu. Katanya seperti gini, sebab kan dalam poster itu juga di samping turis go home ada Barcelona not for sale. Gitu. Jadi Barcelona bukan untuk dijual. Katanya penduduk lokal itu justru hanya sebagai penonton gitu. Yeah. Industri turisme yang demikian gencar itu, mereka itu hanya sebagai penonton, tidak menikmati ini. Bahkan mungkin nanti kita bahas ada beberapa hal yang justru mengganggu ketenangan hidup mereka. Nah, dalam perspektif Erwin, gimana sebetulnya kejadian itu? Bukan berarti kita tidak empati ke penduduk lokal ya, tapi dalam perspektif Erwin lah, biasanya dalam perspektif kita lah gitu, yang orang-orang pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, gimana? Ya, baik Prof, terima kasih. Ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, ke lebih jauh mungkin berapa ratus ke belakang, sebenarnya Barcelona ini unik, Prof. Kenapa unik? Karena Barcelona ini, atau disebutnya orang itu Catalonia, ini tuh representasi dari rakyat bawah. Oh, begitu. Dari rakyat bawah. Jadi bahkan kemarin beberapa tahun kebelakang mereka referendum ingin memisahkan diri dari Spanyol. Betul. Ya, betul. Mereka punya bendera sendiri, gitu. Jadi seakan-akan pemerintah Spanyol ini seperti menganaktirikan orang Catalonia. Nah, bahkan pada sisi yang lebih clear lagi, seperti di sepak bola, Prof, antara Real Madrid dengan Barcelona. Real Madrid itu representasi dari kekuasaan kerajaan Spanyol. Dan Catalonia ini adalah representasi dari rakyat. Oh. Nah, jadi mungkin yang sampai ditarik sampai ke sini, sampai tadi banyak sekali turis asing yang masuk, pendapatan ekonomi juga besar, tetapi rakyat dari Barcelona sendiri tidak merasakan dampaknya. Mungkin salah satunya dari faktor politik yang tadi Prof, bahkan sampai hari ini kekentalan polarisasi politik dari zaman dulu masih terasa sampai hari ini. Begitu ya. Oh, betul ya. Jadi memang beberapa tahun yang lalu kan referendum. Tapi ditolak oleh pemerintah Spanyol. Nah, persoalannya kan gini, sekarang kan Catalonia itu kan juga sudah jadi wilayah otonom ya. Iya, regional. Jadi region itu tuh sudah otonom memang. Wilayah otonomi khusus lah kalau di kita barangkali ya. Dan berita-berita tuh juga melaporkan begini, Win. Jadi di samping over turisme gitu ya, karena memang sekarang kan industri turis itu kan sangat massal ya, juga katanya terjadi apa yang disebut gentrifikasi. Gentrifikasi itu yaitu karena banyak wisatawan yang datang, wisatawan asing itu ya, bahkan sangat massal, sehingga wali kota di sana ya, terutama di Barcelona itu sekarang tuh mengizinkan apartemen-apartemen yang ada di kota itu disewa dalam waktu pendek gitu. Yeah. Sehingga sebab mendatangkan euro ya, miliaran euro kan gitu ya, dari industri ini. Sehingga memang harga sewa, bahkan apalagi beli apartemen itu semakin tinggi. Orang-orang lokal nggak bisa beli, sehingga mereka ya tersisihkan pergi ke kampung. Nah, barangkali itu. Jadi dalam perspektif ekonomi kewarganegaraan, gimana itu teh? Kok bisa? Memang kan ada teori yang disebut trickle down mechanism gitu ya. Kalau kekuasaan punya punya kue gitu ya, punya sesuatu ya punya kue lah, itu kan teori trickle down mechanism itu memang akan mengecelak, akan bercucur turun ke bawah gitu. Nah, mungkin ini turunnya juga kecil atau tidak turun sama sekali barangkali. Nah, dalam konteks ekonomi kewarganegaraan memang di satu pihak kan tourism itu mendatangkan devisa negara. Betul, Prof.
Nah, persoalannya apa kok bisa jadi begini? Ya. Dalam Kalau perspektif Erwin. Kalau Erwin lihat, Prof, jadi mungkin ke regulasi pemerintah, Prof. Kalau kita bandingkan seperti di Indonesia kan hampir mirip lah kondisinya dengan Barcelona. Turis asing seakan-akan menjadi raja di tanah kita. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana tata kelola yang baik dari pemerintah seperti di Hong Kong misalnya, di Hong Kong dengan wilayah yang kecil, tapi mereka bisa menyeimbangkan antara pembangunan, kemudian turisme, kemudian alam, dan sedemikian rupa sehingga menjadi keseimbangan antara warga lokal dengan orang yang datang. Bahkan pendidikan Hong Kong itu lebih baik jauh daripada kita. Nah, dari regulasi itu yang seperti Prof katakan tadi, pemerintah punya kue. Kalau namanya juga turun, kalau turun sepertinya terlalu besar mungkin ya, Prof. Kalau ngecrek dia mungkin menetes. Entah jadi, itu sampai atau tidak. Iya, istilahnya menetes. Teori itu mengatakan gitu. Oke, jadi perlu regulasi dari pemerintah, Prof. Nah, makanya sekarang setelah terjadi insiden ini, sebab insiden ini bukan hanya demo itu ya, itu mereka itu orang lokal itu sampai mendatangi kerumunan wisatawan. Turis asing yang sedang yang sedang makan minum di restoran, itu ditembakin pakai mainan pistol mainan anak gitu ya, pakai air tuh, gitu. Kan sampai segitunya barangkali protesnya itu ya, protesnya. Di samping itu juga di tembok-tembok tuh tulisan-tulisan seperti itu, "Tourists go home, Barcelona not for sale," gitu. Nah, media dari Barcelona pun melaporkan ya, di samping seperti yang sampai tadi turisme, kemudian bagaimana penyewaan jangka pendek apartemen dilakukan gitu. Juga ada ada isu bahwa memang mereka itu akibat sangat massal turis itu mengganggu mereka kegiatan sehari-hari. Banyak turis yang nggak sopan, hingar-bingar. Dampak budaya berarti, Pak? Iya, malam hari begitu, bahkan merasa terganggu kepada turis-turis yang pemabuk macam-macam. Nah, jadi artinya juga para turis sendiri dong yang memicu itu. Gimana menurut Anda? Mungkin kesadaran dari warga global yang kita sebutkan, yang Prof sebutkan tadi di awal, Prof. Jadi seharusnya kalau warga global itu kan kita paham, kita tahu bahwa dunia ini milik kita, bukan lagi negara ini milik kami, tapi kita semua memiliki bumi ini adalah punya kita. Jadi kita perlu menjaga isi yang ada di bumi itu, baik itu tanah, lingkungan maupun manusia yang ada di mendiami bumi tersebut. Ya, dengan apa? Ya pasti dengan, kalau sesama manusia pasti menghormati, menghormati antara hak mereka dan apa hak kita. Itu kan adalah batasan yang harus jelas pada setiap warga negara yang ada di dunia, Prof. Apalagi sekarang ditambah dengan fenomena melonjaknya turisme tadi, Prof. Bahkan tidak usah jauh-jauh, di kita juga, walaupun dari Karawang, Bandung menjadi macet bukan karena orang Bandung, tapi karena orang-orang dari luar Bandung yang datang setiap minggunya ke sini. Jadi artinya dalam perspektif kewargaan global ya turis pun harus tetap merawat, menjaga ya walaupun dari negara lain gitu ya, dari di luar Spanyol, luar Barcelona, begitu masuk ke itu ya, berhubung kita sebagai warga global tetap kan harus menjaga tingkah laku kita, jangan mengotori. Bahkan isunya itu isu sampah juga. Katanya turis itu sembarangan saja membuang sampah gitu, apalagi turis-turis pemabuk begitu. Nah, oleh karena itu barangkali dalam konteks ini di samping memang sebab diberitakan wali kota Barcelona itu ini akan memperketat aturan para wisatawan. Katanya mungkin juga sekarang akan dihapuskan juga penyewaan jangka pendek apartemen. Kemudian mungkin pajak wisatawan akan dinaikkan gitu. Ya itu barangkali itu konsekuensinya yang sedikit banyak akan berpengaruh kepada kelanjutan pariwisata di Barcelona sendiri, termasuk di Spanyol kan gitu.
Nah, sekarang kembali ke tadi sebagai warga negara global, sebagai warga global ya gitu ya. Sebagai warga global itu ternyata memang kita harus sensitif terhadap isu-isu global, tetapi yang paling penting justru perilaku global kita seperti tadi ya. Nah, untuk mengakhiri perbincangan ini, Erwin punya kiat-kiat apa lah? Misalnya sebagai warga global itu perilaku seperti apa gitu? Khususnya bagi kita nih orang-orang di Indonesia, sebab kan sebagai warga global kita pun mesti bepergian gitu ya, supaya apa namanya kita juga paham terhadap apa namanya keberagaman gitu, dan hidup kita terkoneksi sebenarnya gitu. Interconnect. Gimana kiat menurut Erwin bahwa kita harus belajar dari insiden ini, harus belajar? Ya, baik Prof. Kalau dari saya mungkin saya lebih menekankan pada bergaul kepada setiap ras. Ya, Begitu, bergaul Prof. ya, Ya, memahami Ya. untuk memahami. Dalam konteks yang lebih lokal, saya sendiri kan aslinya bukan orang Sunda. Dari Sumatera datang ke Jawa Barat, kemudian harus mempelajari bahasa, budaya, kebiasaan, sehingga saya bisa diterima dengan baik di lingkungan tersebut, dan itu bisa diaplikasikan ke yang lebih luas lagi, yaitu sebagai warga global. Ketika kita berada di Jepang, maka kita harus berperilaku, bertindak, dan bertutur kata seperti orang Jepang, pun sama dengan di Barcelona. Kita juga harus menghormati adat istiadatnya, bahasanya, budayanya, dan apa yang menjadi aturan-aturan yang menjadi resmi aturan yang ada di Barcelona. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman ya, para pemirsa, kiat dari Erwin bahwa memang kita sebagai warga global ya, warga global, kita ya mesti apa namanya memahami bagaimana sebetulnya perbedaan tingkah laku, sikap, kebiasaan dari berbagai ras di dunia, bangsa, etnis dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itu hidup di era global ini ya jadi nyaman ya. Ya, betul, Bro. Saya kira demikian pemirsa, dan sebelum kita tutup kita apa namanya minum dulu ya. Ya, minum dulu, ini sudah dihidangkan oleh staf di sini. Ya, sekali lagi terima kasih Erwin atas bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman menjadikan perbincangan ini ya menjadi ada insight bagi kita bagaimana kita menapaki kehidupan itu ya di era sekarang. Di samping sebagai warga negara Indonesia, kita pun sebetulnya hakikatnya sebagai warga global. Ya, sebab dunia ini terkoneksi ya satu sama lain. Jadi demikian, kita akhiri saja. Sampai jumpa untuk perbincangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.